sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau kasih tahu peraturan-peraturannya nih sebelum mulai ibadah ya. Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Yesus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Shalom Petra Kids, asik ketemu lagi sama Kak Vili ya. Adik-adik, yuk kita mau beribadah. Adik-adik udah siap belum buat beribadah? Pastinya udah ya, udah ganteng, udah cantik, semuanya udah mandi kan? Oke, pinter adik-adik. Yuk sekarang kita bangkit berdiri. Sekarang kita mau berdoa, Kak Vili akan pimpin dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau ibadah Tuhan. Kiranya Engkau sertai Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang Kak Vili mau cek dulu semangat adik-adik ya. Pakai jargon kita, Petra Kids. Wow, oke adik-adik siap? Harus penuh semangat ya. Coba 1, 2, 3. Petra Kids. Wow. Bentar. Belum nyampe sini nih suaranya adik-adik. Sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Petra Kids. Wow. Asik, mantap. Udah semangat nih adik-adik Petra Kids. Yuk sekarang kita mau bersama-sama. Kita mau bersorak-sorai. Kita mau memuji nama Tuhan ya. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam.
Oke, kita sudah bersama-sama ya adik-adik. Kita sudah bersuka cita, kita sudah bersorak-sorai memuji nama Tuhan ya. Tadi sudah nyanyi happy ya. Sekarang kita mau serius adik-adik. Kita mau siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau nyanyikan satu lagu, Jadilah Anak Taat. Yuk kita mau sama-sama adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Jadilah anak taat, dengar-dengaran, demikianlah firman Tuhan, kasihi sama, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Jadilah anak taat, jadilah anak taat, dengar-dengaran, demikianlah firman Tuhan, kasihi sesama, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Shalom adik-adik, tetap sukacita ya, walaupun kita sedang dalam keadaan yang kurang baik menurut manusia, tapi kalau mau kita tetap bersukacita, kita mendoakan bangsa kita, kota kita, supaya tetap dijaga oleh Tuhan. Adik-adik juga boleh sehat, papi mami, emak engkau, oma opa, semua dijaga oleh Tuhan. Oke? Bisa mendengar firman Tuhan? Ya, kalian harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyayangi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, supaya kita bisa melihat perbuatan yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami masih boleh beribadah walaupun secara online. Kami masih boleh saling melihat, saling menyapa dari kejauhan. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah-rumah, di setiap hati anak-anak, mengurapi, memberikan kami sesuatu yang baru dan menguatkan setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan acara ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Bersyukur kalau kita masih boleh berkumpul ya. Mungkin kita sedang mengalami masa yang menakutkan secara manusia. Mungkin kalian mendengar ini kena.
Tapi kita percaya penyertaan Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini kawan mau cerita nyambung tentang cerita minggu lalu dari Cik Suling. Ya, dari Suling kemarin cerita tentang Yusuf. Nah, kita akan beberapa minggu ini akan bicara tentang bagaimana hidup Yusuf, naik turunnya Tuhan menyertai Yusuf. Kalau minggu lalu Cik Suling cerita tentang Yusuf adalah anak kesayangan dari papahnya. Ya, Yusuf punya dibikin jubah, ya, jubah yang indah. Nah, ini menyebabkan apa, adik-adik? Kakak-kakaknya ini iri. Wah, Yusuf ini anak kesayangan. Yusuf ini wah, dibeda-bedakan. Semua yang terbaik. Siapa yang pernah ngalami kayak Yusuf? Iri sama kakaknya. Wah, mainannya lebih bagus, handphonenya lebih bagus. Jangan gitu ya. Pada suatu hari ketika kakak-kakaknya Yusuf ini di ladang, mereka lihat Yusuf datang. Wah, itu anak papa tuh, anak papa. Ya, yuk, bagaimana kalau kita bunuh? Wah, ini kakak-kakaknya ini saking irinya. Mereka berniat untuk membunuh Yusuf, untuk menghabisi hidup Yusuf. Wah, tapi ada satu kakaknya Yusuf namanya Ruben. Ruben ini, wah, jangan dibunuh. Jangan dibunuh, kita buang aja ke sumur. Ya, lalu Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya ke sumur. Ya, dibuang ke sumur. Lalu mereka duduk, wah, Yusuf sudah nggak ada. Yusuf sudah hilang. Nanti kita bilang apa? Kita hapusi papa kita ya. Kita bohongi. Nah, waktu mereka duduk-duduk, ada seorang pedagang dari Ismail. Pedagang ini, wah, salah satu kakak Yusuf yang bernama Yehuda. Nah, ini weh, gini aja, kita jual aja Yusuf, ya. Lalu Yusuf, adik-adik, diambil dari sumur lalu dijual ke pedagang itu 20 keping perak. Dijual ke Mesir. Singkat cerita, Yusuf dijual ke rumah Potifar. Ya. Lalu kakak-kakaknya itu ya waktu mau masukin Yusuf ke sumur tadi, jubahnya kan bisa diambil ya. Jubahnya langsung dicelupin ke darah hewan. Lalu dia bilang sama ayahnya, "Ini anakmu mati dimakan binatang." Ayahnya nangis sejadi-jadinya, berduka sejadi-jadinya, nggak mau dihibur, nggak mau dirayu. Ayahnya Yusuf ini mengalami kedukaan yang besar. Yusuf sedang dalam titik terendah dalam hidupnya. Yusuf jadi budak. Yusuf sedang mengalami sesuatu yang buruk karena kakak-kakaknya yang iri, kakak-kakaknya benci sama Yusuf. Yusuf sedang mengalami hal yang buruk. Yusuf sedang sedih. Yusuf sedang mengalami hal yang nggak mengenakan. Adik-adik, dalam hidup kita itu hidup nggak seneng terus. Tapi ada saatnya Tuhan izinkan kita mengalami ujian. Ada saatnya Tuhan mengizinkan kita mengalami hal yang nggak enak. Ya, mungkin ini salah satunya ya. Kita seluruh dunia sedang mengalami hal yang nggak baik. Tapi kita percaya, sama seperti Yusuf, akhirnya kita boleh lihat pekerjaan Tuhan. Nanti minggu depan kita akan terus semakin seru kisah hidup dari Yusuf ini ya. Yusuf semakin dipakai Tuhan, luar biasa. Tapi hari ini Tuhan bawa Yusuf ke rumah Potifar. Adik-adik, kita percaya, kawan percaya, ketika engkau menyerahkan hidupmu pada Tuhan, hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Hidup kita akan ada dalam rencana Tuhan. Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Percaya adik-adik, rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur kami boleh mengakhiri ibadah ini. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu ada pada setiap keluarga, setiap rumah-rumah yang ada di GBI Petra Pekalongan, yang tinggal di Pekalongan ini Tuhan, juga yang lainnya Tuhan. Kami percaya Yusuf boleh menginspirasi kami, hidup mungkin boleh menjatuhkan kami, tapi kami percaya Allah gak pernah meninggalkan kami. Allah punya rencana yang indah dalam hidup kami. Dipakai setiap kami Tuhan, pakai setiap orang tua yang mungkin sedang mengalami masalah dalam tantangan, dalam usaha, di tengah krisis seperti ini. Engkau yang berkati, diberikanlah kami makanan kami yang secukupnya, gak akan ada yang kekurangan, karena Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Gak ada yang kelaparan, gak ada anak-anak yang kekurangan, semuanya Engkau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang mengasihi kami. Tuhan diberkati, setiap kami tutup bungkus dari segala virus, penyakit, hal yang gak mengenakan, gak yang berbahaya Tuhan. Kami percaya Engkau yang melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Haleluya.